keputusan yang tepat menjadikan seseorang yang membunuh begal sebagai tersangka. Gak percaya? Mari kita buktikan. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian. Jadi kenalin Pak, gue ini Ruli Agustin, lulusan sarjana hukum. Karena gue berani mengeluarkan statement tadi, otomatis gue harus membuktikan. Nah, terlebih background gue tadi background hukum Pak. Oke, kita ambil contoh Pak. Tertanggal 15 April 2021, itu ada namanya Amak Sinta Pak. Dia itu keluarganya sakit Pak di rumah sakit. Dia keluarganya sakit di rumah sakit, terus dia ngapain tuh? Terus dia di pukul 11 malam, di tanggal 15 itu, dia mau nganterin termos beserta nasi ke rumah sakit. Karena beranggapan hari sudah larut Pak, dan jalanan pun sepi, dia membawa pisau Pak. Membawa pisau untuk jaga-jaga kata dia. Jaga-jaga, akhirnya dia jalan lah menggunakan motor. Menggunakan motor, dia dipepet Pak. Dia dibuntutin dulu tuh. Dibuntutin sama 4 orang. Naik 2 motor Pak. Nah, kemudian apa? Kemudian sampailah akhirnya dia dipepet sampai turun. Ditanya mau kemana? Ditanya mau kemana, dia tidak mau menjawab. Sampai akhirnya keempat orang ini turun dan akhirnya terjadilah perebutan sepeda motor. Nah, si Amak Sinta ini berusaha dibacok Pak, pakai golok. Set, set, set. Tapi dia berhasil ngindar. Pertama tuh yang mau dibacok tuh lengannya dulu, tapi nggak kena. Terus perutnya dia juga nggak kena. Dia akhirnya mengeluarkan pisau yang dia bawa, yang dia siapkan dari rumah tadi itu. Nah, dia siapin dari rumah, akhirnya 4 orang diajak duel Pak, 2 hilang entah kemana. 2 hilang entah kemana itu menghadap bapak yang di atas. Nah, menghadap bapak yang di atas sampai akhirnya yang 2 lainnya itu melarikan diri Pak dia. Dia melarikan diri sampai akhirnya di tanggal 16 April di 2021, itu dia ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Pak. Kenapa begitu? Karena ada beberapa hal yang mesti dia lakukan. Nah, kemudian timbullah di sosmed Pak, yang menjelaskan bahwa ini adalah perbuatan yang sifatnya membela diri sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada ceng-cengan dari wartawan yang videonya nanti gue bakal kasih. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian. Yang bilang bahwa Pak, kalau dibegal berarti motornya dikasih aja Pak ke begalnya supaya kita nggak masuk penjara. Nah, itu karena itu ceng-cengan wartawan di saat itu Pak. Nah, oke, karena ini sifatnya kasus dia ditetapkan sebagai tersangka Pak. Nah, itu harus ada proses hukumnya. Bagaimana proses hukumnya? Nah, ini bakal gua jelasin satu persatu kepada kalian. Terlepas dari banyaknya kontroversi yang tadi tuh yang udah gue jelasin di awal, karena dia membela diri, dia ditetapkan sebagai tersangka sampai akhirnya membuat gaduh di sosial media, di internet, dan di tempat-tempat lain. Pada akhirnya ini gue harus bahas dari sudut pandang akademis, tentunya secara santuy. Kalau nggak santuy, nggak asik Pak. Kalau lo mau nggak santuy, lo mending nonton channel-channel TV atau berita-berita. Itu yang jelasin pakar. Berhubung ini yang ngejelasin gue, jadi gue bakal jelasin secara santuy ke kalian. Yang pertama Pak, orang dianggap melanggar sebuah pidana kalau itu disebut peristiwa pidana. Apa sih peristiwa pidana? Itu peristiwa yang melanggar hukum pidana Pak. Ada 4 Pak. Nah, ada 4. Yang pertama itu ada perbuatan Pak. Nah, ada perbuatan. Yang kedua, perbuatannya dilarang sama undang-undang. Yang ketiga, ada pertanggungjawaban. Yang keempat, ada ancaman hukuman. Nah, kita analisis Pak. Pertama, si Amak Sinta tadi ada perbuatan nggak? Ada. Yang kedua, perbuatannya melawan undang-undang nggak? Melawan Pak. Itu di pasal 338 sama 340. Kalau 340 berencana, 338 itu pembunuhan biasa. Atau misalkan yang pakai penganiayaan 351. Nah, yang ketiga, ada pertanggungjawaban. Nah, si Amak ini bisa bertanggung jawab Pak. Nah, yang keempat, itu adanya ancaman hukuman. Ancaman hukumannya kalau melalui penganiayaan itu bisa 7 tahun,
Kalau pembunuhan biasa-biasa itu 15 tahun, kalau pembunuhan berencana itu bisa 20 tahun bahkan sampai hukuman mati. Nah, dari segala teori itu ini masuk, Pak. Masuk terkait dengan dia perbuatan pidana. Tapi ada pengecualian, Pak, di sini. Pengecualiannya apa? Pengecualiannya namanya not worth. Not worth itu apa? Not worth itu pembelaan diri, Pak. Membela diri secara terpaksa. Contoh, ada orang yang mau ngambil motor gue ngebela diri dengan cara penampol dia. Ketika gue nampol itu penganiayaan. Nah, gue nggak bisa dipidana karena apa? Gue mempertahankan diri gue, mempertahankan barang gue, atau mempertahankan kesusilaan orang lain. Itu syarat penghapusan pidana. Jadi kalian nggak bisa dipidana kalau kalian membela diri itu. Itu pembelaan diri yang normal. Ada pembelaan diri yang melampaui batas. Misalkan dia bawa pisau, Pak, lu tiba-tiba pakai basoka. Nah, itu melewati batas, Pak. Karena kenapa dia bawanya pisau, lu pakainya basoka. Itu pun diatur di KUHP pasal 49 ayat 2. Nah, cuman, ini ada cumannya nih. Ini yang nggak diketahuin sama banyak masyarakat, Pak. Yaitu, not worth itu nggak bisa ditetapkan sama kepolisian. Not worth itu ditetapkannya sama pengadilan. Jadi memang lu harus ditetapkan terlebih dahulu menjadi tersangka. Nah, disinilah yang banyak orang salah paham. Kenapa orang salah paham? Karena beranggapan bahwa ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia dianggap salah. Padahal orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu banyak tata urutannya sebelum dia menjadi orang-orang yang bersalah. Gua tetapin pertama kali dulu. Pertama kali, orang itu kalau masuk kepolisian, dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, setelah ditetapkan sebagai tersangka, dia masuk ke pengadilan. Nah, setelah didakwa, dibacain dakwaan sama si jaksa, maka dia disebut namanya terdakwa. Nah, ketika dia ditetapkan sama hakim, dia disebutnya terpidana. Itu baru yang salah, Pak. Kalau masih ada di tahap 2 sebelum terpidana tadi, itu dia belum bersalah. Karena apa? Dia masih bisa membuktikan diri bahwa dia tidak bersalah. Nah, ini ketika kalian mengalami not worth, misalkan kalian not worth, kalian tuh memang harus ditetapkan dulu sebagai tersangka, lalu masuk ke meja pengadilan, Pak. Masuk ke meja pengadilan, nanti kalian di sana didakwa. Setelah didakwa, Pak, kalian di situ baru dibacain putusannya sama hakim. Dibacain putusan sama hakim itu dengan syarat apa? Kan sidang itu harus ada pembuktian, Pak. Kita pertama itu pembuktiannya nanti saksi, nanti ada ahli, pada akhirnya berdasarkan pertimbangan baru diputus bebas sama hakim. Jadi nggak bisa semena-mena kepolisian langsung, oke, kita tetapkan dia tidak bersalah. Nah, karena kepolisian nggak bisa menetapkan seseorang bersalah atau enggak. Kepolisian cuma bisa menyangka atau enggak. Kalau memang ada seseorang yang melakukan not worth, itu harus dibuktikan ke pengadilan. Jadi jangan, karena gue dari kemarin ngeliat nih banyak banget orang yang ke bawah huru-hara internet, masa ngebela diri, motor sendiri, kok di penjara sih segala macem gitu kan. Padahal semua hal itu dilakukan memang harus ada prosedur, Pak. Itulah kenapa gue cinta banget sama ilmu hukum, karena semua harus ada prosedur dari mulai A sampai Z, nggak boleh ada yang terlewati. Nah, nggak boleh ada yang terlewati sampai akhirnya apa? Kalau ada yang terlewati, maka di situ disebut malprosedur. Nah, gitu. Itu adalah penjelasan daripada not worth tuh kali ini. Kalau kalian memang pengen memahami ini dengan bahasa yang ringan gitu. Jadi not worth tuh ada tata urutan dia. Dia nggak bisa tiba-tiba polisi langsung netapin segala macam. Polisi itu hanya sebagai penyidik dan penyelidik. Selesai sampai di situ. Menyangka. Kemudian tugas selanjutnya ada di pengadilan. Gitu. Jadi itu yang bisa gue sampaikan tuh. Maka ini adalah kesimpulan, Pak, daripada pembahasan video kali ini. Kan statement awal gue bilang kan tepat kan? Polisi itu menetapkan seseorang yang melawan begal atau menghabisi nyawa begal itu sebagai tersangka. Tepat, karena kenapa? Memang polisi harus sesuai dengan prosedur, meskipun pada akhirnya banyak gunjang-ganjing di internet yang menyebabkan si Amak Sinta ini pada akhirnya dibebaskan. Nah, terlepas dari itu, gue udah buktiin tuh kata-kata gue yang di awal. Sudah tepat berarti polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka yang membunuh begal, karena memang harus ada prosedur yang harus dilalui, Pak. Nah,
Terlepas dari itu, gue sebenarnya pengen kita ketawa bareng-bareng sih, bahwa kita tuh terlalu banyak digiring sama media, Pak. Bahwa media ngomong A, kita ngikutin A, media ngomong B, kita ngikutin B, tanpa balik ke teori dasarnya tuh. Padahal kalau kita balik ke teori dasarnya tuh enak banget, Pak, membuktikan ini benar atau salah. Nah, yang dilakukan sama media kan cuma naruh plek keteplek selesai begitu, Pak, tanpa ada penjelasan ilmiah yang jelas gitu. Pada akhirnya kita cuma kegiring dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, sama aja kayak kambing lagi digembalain sama orang, Pak. Udah ikut aja kiri kanan kiri kanan. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue sudah membuktikan seberapa tepat omongan gue yang di awal. Kalau memang kalian nggak percaya, silahkan masuk ke Fakultas Hukum, Pak. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat. Gue ke depan pun bakal banyak story-story kayak gini yang bakal gue share ke kalian, supaya kita sama-sama bisa belajar. Dukung channel ini untuk sampai 100.000 subscriber di tahun ini, Pak, karena ini adalah cita-cita gue di tahun ini. Sampai jumpa di sudut-sudut SCBD. Dadah.